Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru terhubung bersama dengan kami ingin ucapkan welcome home. Selamat datang di Gereja Mawar Sharon, sukacita menyambut Anda semua. Bagi kami, gereja bukan hanya gedung ibadah atau rumah ibadah saja, tetapi gereja adalah sebuah komunitas rohani orang-orang percaya. Karena itu kami ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan komunitas rohani kami yang bernama Connect Group. Di sana Anda dimuridkan, didoakan, dan Anda akan bertemu dengan saudara seiman di kanan kiri Anda. Kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda, sertakan nama Anda, usia, dan alamat Anda, dan tim kami akan follow up Anda untuk bergabung bersama dengan Connect Group. Dan saat ini juga adalah momen yang terbaik kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan sekaligus persembahan misi kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa misi adalah amanat agung, adalah ada di hati Tuhan. Karena itu mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan Anda melalui scan QR Code yang ada di layar Anda atau melalui nomor rekening yang ada di layar di depan Anda. Mari kita persiapkan hati kita bersama, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang haus akan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk saat ini kami bisa ada di tempat ini, di ruang dengar kami masing-masing, untuk datang dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Kau sanggup melawat kami dimanapun kami berada. Dan kami siapkan hati yang haus akan Engkau. Kami siapkan hati yang lapar dan siap untuk dilawat Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang Kau saja yang layak, Kaulah
Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Sampai hari ini kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, menerima yang terbaik dari firman Allah yang menjagai langkah kaki kami, mendidik kami di dalam kebenaran sehingga kami ada di dalam jalan-jalan-Mu dan menikmati semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom saudara dimanapun Anda berada, damai sejahtera buat Anda semua. Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini saya mau membagikan masih di kitab Yakobus saudara, tapi dengan topik yang berbeda ya. Kitab Yakobus ini penuh dengan banyak sekali pelajaran gitu ya, nasihat, perintah-perintah dan tips-tips kehidupan, nasihat-nasihat yang membantu kita bahkan meluputkan kita dari banyak penyesalan yang kita tidak perlu lalui di dalam kehidupan ini. Kita buka langsung sama-sama di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, saya mau bacakan di dalam versi bahasa Inggrisnya. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Saudara, saya mau kita membaca ayat ini dengan perkata karena firman Tuhan ini mengandung banyak hal yang kita bisa pelajari. Yakobus menulis, hai saudara-saudaraku, di dalam bahasa Inggris dikatakan, hai dear brother, my dear brother and sisters. Berarti ini ada pria, ada wanita, saudara ya. Ini bukan tentang salah satu gender yang punya pulsa bicara lebih banyak, saudara ya. Tapi ini tentang pria dan wanita. Firman Tuhan ini equal, sama untuk semua gender. Dan ini berbicara untuk Anda hari ini. Ya, dan setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan, tentunya ini bukan tentang orang lain. Ini bukan tentang suami Anda yang mungkin ngomongnya besar gitu ya. Ini juga bukan tentang istri Anda yang mungkin banyak bicaranya. Ini juga bukan tentang teman Anda. Ini bukan tentang orang lain. Ini bukan tentang mertua Anda, bukan tentang saudara Anda, bukan. Ini tentang Anda dan saya. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar itu selalu tentang kita dan untuk kita yang mendengarnya. Dan dikatakan di sini, ingatlah hal ini. Take note, gitu ya. Kalau saudara mendengarkan sebuah ceramah yang panjang, ini adalah outline. Ini adalah sesuatu yang Anda harus catat. Sesuatu yang Anda tidak boleh lewatkan. Yang lain mungkin bisa dilewatkan, tapi yang satu ini Anda tidak boleh lewatkan. Berarti apa yang mau disampaikan ini adalah hal yang sangat penting, saudara. Hal yang penting banget, kita gak boleh melewatkan begitu saja. Setelah itu, titik 2. Apa yang Yakobus mau sampaikan? Apa yang penting? Setiap orang, ya garis bawahi dulu kata setiap orang, berarti firman Tuhan ini tidak diberikan, tidak ada pengecualian atau tidak ada orang yang bisa luput dari apa yang akan disampaikan ini. Gitu ya, untuk Anda dan saya tidak ada pengecualian dan ini firman Tuhan untuk semua usia, gitu ya, untuk semua level status ekonomi, untuk semua gender, untuk semua posisi, untuk single juga, untuk married juga, bagi semua kita yang masih bernafas. Karena dikatakan setiap orang hendaklah, ya kan, hendaklah, should be, itu bicara tentang sebuah pilihan. Karena ini adalah sebuah dorongan, sebuah pilihan untuk sesuatu yang Anda bisa pilih, saudara ya. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan belum ada orang yang sampai hari ini benar-benar lulus di dalam hal ini. Tapi kita bisa menjadi semakin lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Ya, ini adalah sebuah pilihan, kita bisa memilih untuk melakukan dan menerima manfaatnya atau kata hendaklah itu seolah-olah ya kamu sebaiknya memilih jalan ini gitu kan. Kalau kamu memilih jalan ini, melakukan ini, Anda akan terima manfaatnya. Sebaliknya jika Anda tidak melakukan, Anda akan terima konsekuensinya. Saudara, kalau ini adalah sebuah pilihan dan Anda tahu apa nanti saya bagikan manfaat-manfaatnya, saudara, ini akan menyelamatkan hidup Anda. Ini akan menyelamatkan banyak hal di dalam kehidupan Anda. Saudara, kalau kita baca di sini, apa yang firman Tuhan katakan? Hendaklah apa? Hendaklah kita cepat untuk mendengar, ya, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi ada 3 hal, saudara.
Ya, cepat untuk mendengar, ya kan? Lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah, Saudara. Jadi ini yang Tuhan mau kita lakukan melalui kitab yang ditulis oleh Yakobus. Ketika kita bicara tentang mendengar dan berbicara, berkata-kata, ini bicara tentang percakapan dua arah atau hubungan dua arah ya, baik langsung maupun tidak langsung. Saudara, apa yang orang inginkan ketika kita itu saling berbicara? Kita punya hubungan. Saudara, percakapan dua arah itu selalu, orang itu selalu ingin didengarkan, betul? Dan gak cuma ingin didengarkan, orang itu ingin dimengerti. Anda mungkin bisa berkata, kita mungkin bisa gak sepakat, tapi aku ingin didengarkan gitu ya. Kalaupun kamu mau menginterupsi, it's okay. Tapi dengerin dulu gitu kan. Kita kan sering bilang dengerin dulu. Ya, itu berlaku untuk semua pembicaraan. Apapun itu, dengan teman, dengan suami istri, orang tua dan anak gitu ya, atasan bawahan dan sebagainya. Dan konflik itu biasa terjadi sebenarnya bukan karena materi pembicaraannya, ya, tapi karena salah satu merasa tidak didengarkan. Betul? Mari kita masuk lebih dalam. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau katakan bahwa mendengarkan itu bukan sekedar memberikan telinga, Saudara ya. Tapi itu melibatkan bahasa tubuh, seluruh tubuh kita dan juga hati dan pikiran. Ya, Saudara, kalau Anda bicara, terus orang yang Anda ajak bicara itu main handphone di depan Anda, telinganya sih ke arah Anda sih, dengerin sih, kelihatannya kan telinganya itu mendengarkan gitu kan. Anda ngomong, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma pegang handphone. Saya percaya Anda pasti bertanya-tanya dan Anda tidak yakin apakah Anda didengarkan gitu ya. Anda langsung kehilangan pengharapan bahwa Anda akan dimengerti, didengarkan aja belum, Anda nggak yakin apalagi dimengerti. Nah, itulah biasanya asal mula sebuah konflik. Kemudian ketika Anda bicara gitu ya, Anda nggak yakin apakah Anda didengarkan. Kemudian lawan bicara Anda menjawab Anda. Ya, itu jawabannya itu nggak nyambung, nggak seperti apa yang Anda maksudkan. Anda semakin menjelaskan. Anda semakin bukan gitu maksudnya, Anda menjelaskan dengan tekanan yang lebih. Kemudian karena Anda merasa tidak didengarkan, Anda merasa tidak mengerti, dimengerti, Anda mencoba menjawab, menjelaskan. Lawan Anda merasa tidak suka gitu kan dengan respon Anda. Dia jawab lagi dengan nada yang lebih tinggi. Saudara, kita tahu nih arahnya kemana ini ya kan. Saudara, yang menarik dalam sebuah konflik dua orang yang saling berbicara adalah dua-duanya menginginkan persis apa yang satu sama lain inginkan. Yaitu apa? Dua-duanya ingin didengarkan. Dua-duanya ingin dimengerti. Jadi dua belah pihak ini menginginkan hal yang sama. Nah, Saudara, ketika kita tidak mendengar lawan bicara kita, ya, dan kita nggak yakin apakah kita ini didengar, sebaliknya dia juga tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan kalau dia sendiri itu tidak merasa didengar. Saudara, tapi firman Tuhan katakan gini, hendaklah setiap orang itu cepat untuk mendengar. Ini agak nggak masuk akal. Gimana cara kita mempercepat kecepatan kita untuk mendengar? Ya, dalam sebuah hubungan, prioritas pertama kita itu yang seharusnya kita pelajari adalah listening skill. Ya, listening skill. Bagaimana kita itu cepat untuk mendengar. Ya, apakah Anda setuju dengan saya bahwa skill yang satu ini tuh lebih sulit daripada skill memasak, skill bahkan mempelajari hal-hal baru, teknologi yang walaupun berkembang tetap bisa dipelajari. Tapi yang satu ini, Saudara ya, listening skill, cepat untuk mendengar. Kita semuanya harus belajar seumur hidup sepertinya. Tapi itu akan menyelamatkan banyak hal. Oleh sebab itu firman Tuhan ini dikatakan take note karena ini penting. Ini penting untuk kita semua. Anda kalau bicara satu sama lain, Anda kan ingin didengarkan kan? Belajarlah untuk mendengar. Kenapa kita nggak bisa tuntut orang lain mendengarkan kita kalau kita belum bisa membuat orang lain itu merasa didengarkan, Saudara ya. Dan firman Tuhan juga katakan slow to speak atau lambat di dalam berkata-kata. Ketika giliran kita berbicara, saya beritahu Anda lebih baik terlambat daripada kecepatan gitu ya, daripada
terlalu cepat. Lebih baik terlambat, bukan berarti kita nggak jawab, bukan berarti kita diem. No, tapi kita ini nggak terlalu cepat menjawab. Coba ajukan pertanyaan, berikan kesempatan orang itu berbicara lebih banyak, sehingga kita itu juga punya kesempatan lebih banyak mendengarkan. Semakin cepat Anda mendengarkan gitu ya, semakin banyak Anda mendengarkan, lawan bicara Anda itu merasa didengarkan. Nah, kalau Anda sudah bisa membuat lawan bicara Anda itu merasa didengarkan atau memang Anda benar-benar mendengarkan, saudara, Anda sudah menang setengah jalan. Anda sudah menang duluan itu. Ketika Anda membuat lawan bicara Anda itu merasa didengarkan. Masalahnya momen terburuk dalam sebuah hubungan itu terjadi ketika kita ini lambat untuk mendengar dan cepat untuk berkata-kata. Contohnya ketika kita jadi orang tua gitu ya. Anak kita cerita sesuatu. Apa yang ada di pikiran kita? Oh, kamu anak kecil, aku sudah tahulah apa yang kamu lalui gitu ya. Bahkan sebelum dia selesai cerita, kita sudah punya jawaban dan jalan keluar. Karena apa? Karena kita lebih tua, kita hidup lebih lama, kita tahu kita sudah makan asam garam gitu ya. Jadi ketika dia cerita, kita tuh bahkan dia belum selesai cerita di pikiran kita apa? Aku sudah tahu ini endingnya mau kemana, dia mau tanya apa, dia butuh apa. Kemudian kita sampaikanlah semua hikmat yang kita tahu, instruksi, tips, jalan keluar, dan lain-lain. Ya, kita berpikir itu akan menjawab mereka dan mereka akan berterima kasih. Sebaliknya, banyak percakapan ini berakhir dengan anak kita diam, setelah itu nggak mau cerita lagi. Loh, kita pikir apa yang salah ya? Bukankah aku memberikan dia nasihat? Bukankah aku memberikan dia jalan keluar? Bahkan tips, bahkan hikmat dan sebagainya. Saudara, kebanyakan orang cerita itu kepada kita, mereka datang untuk didengarkan, bukan untuk digurui, saudara ya. Saudara, siapa yang pernah mengalami ini? Ketika anak Anda cerita, Anda jawab, setelah itu mereka malah malas cerita lagi sama kita. Atau kita sebagai anak, kita pernah cerita sama orang tua kita, ternyata malah dikasih jawaban yang panjang lebar, setelah itu kita malas ngomong lagi. Kita mungkin pernah ada di dua sisi, saudara ya. Kita pernah jadi orang yang butuh didengarkan, tapi kita juga pernah jadi orang yang tidak mendengarkan, saudara. Yakobus memberitahu kita jawabannya kenapa walaupun kita itu sudah berikan nasihat dan paling jitu, ya kan? Tapi kita merasa loh, kok malah orangnya pergi, kok malah orangnya nggak mau ngomong lagi. Apa yang salah? Yakobus memberitahu bahwa kita ini salah prioritas. Kalau Anda dan saya mau meningkatkan kualitas dan kedekatan sebuah hubungan, kuncinya adalah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Kalau Anda bisa melatih ini, dua hal ini, maka akan lebih mudah untuk melakukan hal yang ketiga, yaitu lambat untuk marah. Karena ini adalah hasil dari cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Kalau Anda mendengar, mengajukan pertanyaan, sampai Anda mengerti. Bahkan Anda bisa tanya, benar nggak yang kamu maksud itu seperti ini? Apakah aku menerimanya dengan benar? Apakah aku sudah mengerti apa yang kamu maksud? Sudah, ketika Anda mengerti, maka ruang pengertian itu akan memperlambat atau bahkan menghilangkan, meng-cancel atau tidak jadi membuat Anda marah. Karena ruang pengertian itu membuat Anda bisa memahami dan Anda nggak jadi marah. Nah, kemarahan di dalam konteks yang disebutkan Yakobus ini diekspresikan dengan beda-beda. Ya, bisa meledak dengan kata-kata. Kita marah kenapa sih? Karena kita ini merasa itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak sesuai dengan apa yang kita anggap benar gitu kan. Kita meledak dengan kata-kata, dengan sikap yang salah, jadi bad mood, jadi diem gitu kan. Kalau ditanya, kenapa kok diem? Gak apa-apa, pokoknya diem gitu kan. Nah, marah bisa macam-macam. Saudara, firman Tuhan katakan kita harus cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, Amsal 29 ayat yang ke-20. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Wow. Kalau sebegitu pentingnya gitu ya, sebegitu berharganya kata-kata kita itu, saudara, dan itu punya konsekuensi yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dan sangat berhati-hati dengan mulut kita.
Ya, poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah mendengar untuk mengerti. Ketika Anda mendengar, bagaimana kita ini mempercepat kecepatan kita untuk mendengar. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kita cepat untuk mendengar. Ya kan, bagaimana kita mempercepat kecepatan kita mendengar? Mendengarlah untuk mengerti. Ya, ada satu cerita kapan hari saya mementor satu pasang suami istri. Saya tanya gimana hubungan kalian dan sebagainya. Kemudian istri menjawab seperti ini, iya ini loh suamiku ini kalau mau ngambil keputusan sesuatu, ya kan di dalam apa yang dia kerjakan, dia itu saya kasih masukan tapi nggak mau dengar. Padahal apa yang saya kasih tahu itu menurut saya itu lebih baik. Terus saya bilang sama si istri, saya bilang loh masalahnya suamimu itu juga berpikir apa yang dia pikirkan itu lebih baik dari apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikir benar bagi kamu, gitu ya. Suamimu itu juga berpikir apa yang dia pikirkan itu benar bagi dia. Jadi kan dua-duanya benar gitu kan. Si istri jengkel karena merasa tidak bisa dikasih masukan. Si suami merasa loh itu menurutmu benar tapi yang ini menurutku juga benar. Saudara, jadi masalahnya ketika dua orang itu sedang berbicara dan apalagi sampai konflik sebenarnya adalah dua-duanya itu merasa benar. Ya kan, dua-duanya merasa benar. Dua-duanya butuh didengarkan, dua-duanya butuh dimengerti. Ya, nah saudara kalau kita ini berkata bahwa aku ini gak tahu kok orang ini itu bisa mikir kayak gitu ya. Atau kita berkata aku ini gak tahu kok orang ini tuh bisa ngomong kayak gitu. Perhatikan kata-kata kok aku tidak tahu. Kalau Anda berkata bahwa aku tidak tahu, berarti yang butuh dikasih tahu siapa? Kita. Aku gak tahu kok orang itu bisa ngomong kayak gitu. Loh ya, makanya karena kita gak tahu, kita butuh mengerti. Itulah kenapa kita harus lebih banyak mendengar. Aku gak tahu kenapa kok orang ini ya. Kadang-kadang kita ini berkata demikian, tapi bukannya kita ini ingin tahu atau mencoba mengerti, malah kita ini menjawab dengan pernyataan, nasihat, hikmat yang kita anggap benar. Saudara, kalau Anda merasa Anda nggak tahu kenapa orang ini ngomong seperti itu, berarti yang Anda harus lakukan adalah Anda perlu tahu, gitu ya. Itu harusnya membuat Anda semakin ingin tahu dan mengajukan pertanyaan. Jadi ketika Anda mendengar, dengan tujuan mendengarlah untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Ya, nah dalam hubungan maupun konflik, kita ini mendengar seringkali hanya untuk menjawab. Ya kan, kalau kita hanya untuk menjawab dan tidak untuk mengerti, kita tidak akan belajar sesuatu dan sulit untuk membangun hubungan jadi lebih baik. Saudara, di dalam bukunya yang ditulis oleh Steve Covey, judulnya 7 Habits of Highly Effective People, ada habit yang kelima. Dikatakan di situ seek first to understand, then to be understood. Jadi kita harus belajar mengerti dulu sebelum kita itu minta dimengerti. Ya karena setiap kita kalau kita ini diajak bicara sama orang, kita ini punya frame saudara, kita ini semua punya filter. Filter kita itu bisa karena pengalaman kita gitu kan, apa yang kita pernah diajarkan, trauma yang pernah kita lalui dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang apa yang kita dengar itu tidak sepenuhnya kita itu langsung bisa mengerti dengan baik. Karena kita punya filter, makanya kita perlu lebih banyak mendengarkan. Dan sebenarnya kita akan terlihat bodoh gitu ya. Kalau kita ini menghakimi, menasehati, bahkan mengkritisi orang lain sebelum kita ini mengerti mereka. Ya karena itulah kita butuh lebih banyak mendengar saudara. Ya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saudara kalau Anda mengerti firman Tuhan sampai di titik ini dan bisa melakukan firman Tuhan ini sudah luar biasa saudara. Ini sudah one step ahead. Tapi Yakobus itu tidak berhenti di sana. Saudara ya, dia meneruskan kalimatnya karena tadi itu diakhiri bukan dengan titik. Ya, dia melanjutkan. Ada titik koma, bukan titik. Jadi Yakobus itu melanjutkan kalimatnya di ayat ke-20 sebab ya, kenapa kok kita ini disuruh cepat mendengar? Ya, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita berpikir, oh kenapa kok kita ini disuruh cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kalau kita kalem,
Mungkin tujuannya supaya kita tuh lebih didengar. Mungkin tujuannya supaya kata-kata kita lebih meyakinkan. No, ternyata tujuannya adalah supaya kita ini punya kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Kalau kita ini cepat untuk berkata-kata gitu ya, lambat untuk mendengar, kebalikannya kita akan gampang untuk marah. Dan amarah kita itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi ketika kita marah gitu ya, kita marah karena ada sesuatu yang gak berjalan seperti yang kita mau. Kadang orang gak mau mengakui kalau dia marah, dia bilang aku frustasi. Frustasi itu sebenarnya adalah kemarahan yang terpendam. Sebenarnya marah itu kan seperti tekanan, dia bisa meledak keluar atau bisa meledak ke dalam. Apalagi kalau kemarahannya itu berupa kalimat-kalimat yang menyakitkan, saudara, itu akan menutup ruang untuk rekonsiliasi. Nah, di dalam pembicaraan, di dalam konflik dua arah, sebenarnya ada 3 agenda di situ. Pertama, agenda Anda, ya kan? Biasanya nomor 1 agenda kita kan. Agenda kita adalah meyakinkan orang yang lawan bicara kita bahwa kitalah yang benar. Nah, masalahnya lawan bicara Anda juga punya agenda yang sama. Lawan bicara Anda punya agenda meyakinkan Anda bahwa dia yang benar. Tapi kita lupa bahwa ada agenda yang ketiga, yaitu agendanya Tuhan. Agenda Tuhan itu bukan memilih siapa yang benar. Agendanya Tuhan adalah supaya hubungan kita itu enggak salah. Supaya hubungan kita itu enggak rusak satu sama lain. Itu loh. Jadi agendanya beda. Kalau agenda kita berkata bahwa aku benar, aku mau kamu tahu bahwa aku benar, dan aku mau semua orang tahu bahwa aku benar, itu kan agenda kita. Nah, lawan bicara kita juga punya agenda yang sama. Persuasif skill kita itu menghasilkan kebenaran diri sendiri, saudara. Dan itu bukanlah kebenaran yang benar, bukanlah kebenaran yang Tuhan mau. Ya, dan Tuhan itu gak suka dengan kita kalau kita tuh pengen benar sendiri gitu ya. Kita satu sama lain ingin menjadi yang paling benar. Sedangkan Tuhan mau kita tuh benar, menjadi benar satu dengan yang lainnya. Ayo jujur saudara, kalau kita itu berargumen dengan orang lain. Kita berargumen, terus kita menang. Gitu kan? Apakah Anda benar-benar menang sesuatu? Ya kan? Apakah dengan Anda menang argumen itu Anda memenangkan hubungan Anda? Ya kan? Kalau suami istri, ya yes, aku menang argumen dengan istriku. Kemudian ditanya mana istrinya, nggak tahu, sudah pergi. Saudara, Anda bisa menang di dalam argumentasi, tapi Anda bisa kalah di dalam membangun hubungan. Ini juga berlaku sebaliknya. Istri bisa menang di dalam argumentasi, setelah itu suaminya pergi. Buat apa gitu ya? Jadi yang dimaksud tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah adalah amarah manusia, yaitu amarah kita yang terjadi karena ketidakmengertian kita tentang apa yang orang lain katakan. Dan ketidakmengertian kita itu karena kita cepat untuk berkata-kata, kita nggak cepat untuk mendengar, ya kan? Kita lambat di dalam mendengar, tapi kita cepat dalam berkata-kata, sehingga kita marah, ya kan? Amarah kita itu akan berfokus supaya orang lain itu menganggap kita yang benar. Gitu kan. Dan agenda kita cuma satu, yaitu memenangkan diri sendiri dengan apa yang kita anggap benar. Nah, dengan demikian Anda sudah nggak benar gitu loh saudara ya. Maksudnya ayat itu tuh maksudnya seperti itu. Jadi apa yang Yakobus sampaikan di sini adalah bukan sekedar goal supaya kalau kamu itu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, kamu akan punya hubungan yang baik loh dengan semua orang. No, bukan cuma itu. Tapi goal dari Yakobus adalah Anda bukan hanya punya hubungan yang baik dalam komunikasi, tapi juga Anda benar di hadapan Tuhan. Jadi yang diperjuangkan oleh Yakobus itu adalah hubungan kita satu sama lain dan hubungan kita dengan Tuhan. Posisi kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, jadi mendengarlah untuk mengerti. Pastikan orang yang Anda ajak bicara itu merasa dan tahu bahwa dia itu didengarkan. Dan apa yang dia sampaikan Anda mengerti. Kalau Anda belum mengerti, kalau Anda masih berkata aku belum mengerti, aku nggak tahu, tanya. Saudara, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau Anda membuat orang lain merasa didengarkan dan Anda bisa mengerti apa yang dimaksudkan, Anda sudah menang sebelum Anda bicara. Oke, kita masuk poin yang kedua. Pilihlah kata-kata Anda. Saudara, pernah nggak Anda itu mengucapkan sesuatu yang awkward gitu ya. Terus Anda berkata, waduh kenapa sih tadi aku kok ngomong kayak gitu. Atau Anda mengatakan sesuatu mungkin ketika Anda nggak suka hati gitu ya. Anda melukai seseorang, kemudian hari Anda sesali. Saudara,
Saya rasa kita semua pasti pernah. Saya juga pasti pernah. Saudara, kenyataannya kita semua ini sebenarnya punya tombol yang namanya pause. Ya kan? Tapi kita itu lebih butuh tombol yang namanya rewind. Memutar kembali. Masalahnya tombol rewind itu enggak ada. Yang ada cuma tombol pause. Dan saudara harus tahu bahwa kata-kata kita itu berkuasa. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara, hidup kita ini dibentuk oleh kata-kata yang disampaikan kepada kita. Diucapkan tentang kita, mengenai kita dan untuk kita. Dan kata-kata itu membentuk kehidupan kita. Dari masa kecil kita, gitu ya, hubungan-hubungan kita, bahkan memengaruhi kepercayaan diri kita dan apa yang kita pikirkan ketika kita melihat kaca. Itu semua dibentuk oleh kata-kata. Jadi betapa berkuasanya kata-kata itu. Orang yang tidak percaya diri bisa jadi pede dan percaya diri semudah karena kata-kata yang dia terima. Sebaliknya juga berlaku demikian. Ada orang yang pede bisa berubah jadi minder karena apa? Karena kata-kata. Ya, kalau seseorang itu mengatakan kata-kata yang menyakitkan, saudara, kata-kata itu seketika itu juga langsung melukai. Tapi tidak bisa seketika itu juga sembuh ketika Anda meminta maaf gitu ya. Dan saudara harus tahu bahwa kenapa kadang orang itu bilang, loh kan aku sudah bilang sorry, kok kamu masih sakit hati gitu ya. Karena memang rumusnya saudara ya, kata-kata yang menyakitkan itu bobotnya lebih berat. Kita lebih lama mengingatnya. Kita gak bisa ketika kita menyakitkan orang, terus kita itu bilang sorry, terus kita berharap itu jadi sama posisinya, seperti tidak pernah terjadi. Gak pernah itu terjadi seperti itu. Ilustrasinya adalah seperti ketika Anda itu menutup pintu, ya, Anda gak sadar bahwa di situ ada tangannya orang, kecepit gitu kan, Anda slam the door, pintunya Anda tutup dengan keras, tangannya sampai patah atau terluka. Terus Anda tuh bilang sorry, aduh sorry gitu ya. Tangannya balik normal gak? Enggak. Dia tetap harus diobati, bahkan mungkin harus ke rumah sakit, saudara. Bukan berarti kita nggak usah bilang sorry kalau gitu, kalau nggak ada efeknya. No, sorry itu bentuknya adalah rekonsiliasi hubungan. Tapi untuk menyembuhkan kata-kata yang melukai, Anda perlu membalutnya dan mengafirmasi dan menyembuhkannya juga dengan kata-kata positif, dan kata-kata yang menyembuhkan itu berkali-kali dan itu takes time, saudara. Makanya pilihlah kata-kata Anda, bahkan ketika Anda marah, ya, bahkan ketika Anda marah, Anda tetap tidak berhak melukai orang lain dengan kata-kata Anda. Saya akan jelaskan itu 2 minggu lagi. Kita masuk akan lebih dalam 2 minggu lagi. 2 minggu ini saya akan bicara tentang mulut. Saudara ya, hari ini saya bicara mengenai cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Nah, saudara, sampaikan dengan benar apa yang perlu Anda sampaikan tanpa melukai orang lain. Menuduh gitu ya, atau mencaci maki, menghina, sarkastik dan sebagainya. No, Anda tetap bisa marah dengan benar. Dengan kata-kata yang tidak melukai orang lain. Ingat, kita tidak punya tombol rewind. Tapi Anda punya tombol pause. Ya, jadi ketika Anda pause, pilihlah kata-kata Anda. Saya tanya, Anda mau gak dilukai orang? Kalau Anda tidak mau dilukai, jangan melukai orang lain. Dan ketika kita itu sudah melukai, kita bukan cuma butuh rekonsiliasi, kita punya responsibility. Oleh sebab itu, pilihlah kata-kata Anda ketika Anda bercakap-cakap dengan orang lain. Bahkan di dalam konflik sekalipun, pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Amin. Yang ketiga, kita lebih baik daripada saya. Ya, ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa orang itu marah suka teriak-teriak? Padahal mereka kan bicaranya dekat, fisiknya dekat, tapi kok teriak-teriak?" Si ayah menjawab, "Nak, mereka itu saling berteriak bukan karena mereka gak dapat mendengar. Melainkan karena mereka itu saling ingin didengar dan tidak mau mendengar. Tubuh mereka mungkin dekat tapi hati mereka jauh.
Apakah Anda pernah mengalami pengalaman seperti ini? Ya, atau tidak jarang dalam sebuah percakapan ketika kita marah kita bilang terserah deh, kamu mau ngomong apa gitu, aku udah gak peduli lagi. Saudara, dalam kemarahan kita itu mudah untuk tutup telinga rapat-rapat. Ya, tanpa kita sadari, dengan kita itu menutup telinga dan tidak mau mendengarkan orang lain, kita tuh sedang memaksakan pendapat kita dan pendirian kita kepada orang lain. Ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, dua orang yang berkonflik ini dua-duanya menganggap apa yang dia pikirkan itu benar. Dan yang menganggap orang lain itu tidak lebih benar dari dia. Masalahnya dua-dua orang ini sama dan Tuhan itu tidak memihak siapapun. Tuhan itu memihak hubungannya, bukan ke salah satu ini. Yang diperjuangkan Tuhan itu selalu hubungan, bukan siapa yang lebih benar. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberi perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Apa yang dimaksud aku telah mengasihi kamu? Saudara, Yesus mengasihi kita dengan apa? Dengan Yesus turun ke dunia ini. Mati di kayu salib untuk kita, Anda dan saya. Ya, ketika Yesus turun ke dunia ini, kalau Anda baca, kalau Anda pelajari, Yesus itu tidak datang untuk menjadi yang paling benar. Ya kan? Yesus itu datang ke muka bumi untuk rekonsiliasi, memulihkan hubungan. Hubungan siapa? Hubungan Anda dengan Tuhan, ya kan, dengan Bapa, dan hubungan Anda dengan satu sama lain. Itulah goal Tuhan. Kita harus punya merangkul, kita harus punya visi yang sama, misi yang sama seperti yang Tuhan miliki. Yesus datang ke dunia ini. Dia gak pikir, aku gak mau jadi yang paling benar, bukan itu tujuanku. Aku datang untuk rekonsiliasi, untuk memulihkan hubungan yang rusak. Saudara, hubungan itu buat Tuhan nomor 1. Ya, dibanding dengan siapa yang paling benar. Dan bagaimana kita melakukannya? Dengan kita ini cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Saudara, jadi kita ini yang kita perlu berkata bahwa hubungan kita satu sama lain itu lebih penting daripada saya. Kita lanjutkan lagi di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21, karena ini masih selanjutnya. Sebab itu, ya ini kan kata sambung ya kan. Sebab itu, supaya kamu tuh bisa melakukan ayat-ayat sebelumnya, supaya kamu tuh bisa cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus memberikan kita jalan keluar bagaimana supaya kita tuh bisa lakukan hal-hal yang tadi. Supaya bagaimana kita tuh bisa cepat untuk mendengar gitu ya, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Supaya kita tuh bisa mendengar untuk mengerti, supaya kita tuh bisa memilih kata-kata kita, supaya kita menempatkan hubungan di atas siapa yang paling benar. Yakobus memberikan jalan keluar. Yang pertama, buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya, itu kayak kita pakai jaket. Jaketnya itu ada tulisannya, saya yang benar. Saya yang paling benar, itu jaket punya slogan di sininya gitu ya. Anda copot itu jaket. Saudara, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati. Ya, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan hati kita. Saudara, bereskan itu. Pertengkaran sesama teman dimulai dari percakapan yang nadanya dari pelan jadi tambah naik. Kekerasan dalam hubungan. Kita berpikir, oh ini juga percakapan kok sampai ke area moral. Iya, karena percakapan itu kalau salah bagaimana kita menanggapinya itu bisa sampai kekerasan. Perang bisa terjadi, bunuh-bunuhan itu bisa terjadi. Karena apa? Dari konflik lewat mulut, saudara. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita perlu punya hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan dan dengan sesama. Dengan cara apa? Mencopot jaket kita yang berkata saya yang paling benar. Ya. Yang kedua yang harus dicopot adalah dikatakan di sini dan kejahatan yang begitu banyak itu. Bahasa Inggrisnya dikatakan
The evil that is so prevalent. Jadi kejahatan yang kelihatannya bagi orang itu biasa. Tapi itu sesuatu yang kita harus buang di dalam diri kita. Di sini dikatakan kejahatan itu kalau bahasa aslinya itu menjelaskan keinginan untuk menyakiti, keinginan untuk melukai orang lain, keinginan untuk membalas dendam. Saudara, lepaskan keinginan untuk gak mau kalah, keinginan untuk membalas, merasa gak bisa, merasa di bawah gitu ya. Anda mau melebihi, Anda mau setidaknya sama tinggi gitu ya. Saudara, kalau Anda memperjuangkan itu, yang Anda kalahkan adalah hubungan. Ya, Anda harus copot itu. Ya, ambillah waktu pause, ya ditekan itu tombol pause, kemudian lepaskan jaketnya karena Anda tahu konflik yang percakapan yang semakin tinggi itu ujungnya kemana dan itu tidak akan menuju ke sesuatu yang baik. Saudara, kalaupun Anda memenangkan argumentasi, ya tanpa memenangkan hati lawan bicara Anda sudah kehilangan pembicaraan dan hubungan itu sendiri. Jadi Yakobus memberikan kita jalan keluar. Copot, ya apa itu yang harus copot, yaitu jaket saya paling benar, ya kan. Dan keinginan untuk gak mau kalah atau membalas. Dan yang terakhir, terimalah dengan lemah lembut. Bahasa Inggrisnya dikatakan humbly accept, dengan rendah hati. Terimalah firman yang tertanam di dalam hatimu. Ketika Anda melepaskan jaket saya benar itu, kemudian hal-hal yang keinginan hati Anda yang salah, kenakan. Sekarang pakailah jaket kerendahan hati. Ya kan? Kerendahan hati berkata bahwa kita itu lebih penting daripada saya. Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, jadi pakailah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, dan ayat ini juga diselesaikan dengan sebuah kalimat Yakobus 1 ayat 21. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, kalau Anda itu bisa melepaskan jaket yang salah tadi dan memakai jaket yang benar, ya itu akan menyelamatkan Anda. Dan dikatakan menyelamatkan jiwamu ini bukan berarti tentang hidup yang kekal, tentang surga, bukan. Ini menyelamatkan Anda, itu berarti menyelamatkan pernikahanmu, menyelamatkan karirmu, menyelamatkan usahamu, menyelamatkan masa depanmu, menyelamatkanmu dari penyesalan yang tidak perlu, menyelamatkan anak-anakmu di masa depan, menyelamatkanmu bahkan dari penjara. Saudara, itulah kenapa firman Tuhan ini begitu penting. Yakobus katakan take note, ingatlah ini. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Bukan berarti kita gak boleh ngomong. Kita ngomong setelah kita mengerti. Buatlah orang lawan bicara Anda itu didengarkan, dimengerti. Menangkan pembicaraan itu. Kemudian Anda bicara di dalam pengertian. Sehingga hubungan Anda itu benar satu sama lain. Dan Anda juga benar di posisinya di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan selesai, tapi saya berdoa supaya firman Tuhan ini mendasari dan menyelamatkan banyak hal dalam kehidupan Anda. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah dengan kata-kata kita? Gak ada. Seperti yang saya bilang tadi, belum ada orang yang lulus dari yang satu ini. Listening skill-nya kita harus lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tuhan itu mau Dia ada di dalam kehidupan kita supaya kita punya hubungan-hubungan yang sehat. Kebahagiaan itu Tuhan taruh di dalam hubungan-hubungan di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang tadi, saya percaya di balik perintah-perintah tadi sebenarnya ada sebuah reward. Rewardnya adalah saudara bisa menikmati hidup dengan orang-orang yang Anda kasih. Dengan hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupan Anda. Mari kita punya hati yang terus mau dibentuk dan kita berjaga-jaga di dalam mulut kita. Seperti Yesus ketika Yesus datang,
Apa yang dia perjuangkan adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Dan bukan pribadinya untuk menjadi yang paling benar. Biar kita juga belajar sama seperti Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Katakan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudara, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya hari ini? Mazmur 141 dikatakan, Tuhan awasilah mulutku, berjaga-jagalah di pintu bibirku. Kita perlu memikirkan, merenungkan firman Tuhan ini. Kita semua pasti pernah bersalah di dalam perkataan kita. Kalau firman Tuhan hari ini datang kepada Anda, renungkan siapa yang pernah Anda lukai dengan perkataan Anda. Kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau memulihkan hubungan Anda dengan siapapun yang kau pernah merasa melukai maupun dilukai. Kalau Anda pernah melukai orang lain dan Anda belum meminta maaf, hampiri orang tersebut, minta Allah maaf. Karena buat Tuhan tidak penting siapa yang paling benar, tapi hubungan Anda yang diperjuangkan. Dan hidup Anda, hati Anda di hadapan Tuhan, itulah kebenaran yang sejati, bukanlah kebenaran diri sendiri. Kalau hari ini engkau pernah dilukai orang lain, maafkan perkataan itu. Mintalah Tuhan kesempatan demi kesempatan untuk Tuhan memulihkan. Sehingga Anda mendengar perkataan-perkataan yang menyembuhkan apa yang pernah dikatakan sebelumnya dalam kehidupan Anda. Saudara, ini juga belajar bagi kita untuk hari-hari ke depan. Ketika kita berbicara dengan teman kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, mendengarlah untuk mengerti. Mendengarlah dengan sebuah ruang, sebuah telinga yang mau mengerti, bukan supaya dia mengerti. Seek first to understand, then to be understood. Carilah dulu untuk kita tuh bisa mengerti orang lain. Baru kita berharap untuk kita bisa dimengerti. Karena orang yang merasa didengar itu akan membuka telinganya bagi Anda. Sebaliknya kalau kita tidak bisa membuat orang merasa didengarkan, dia akan juga menutup telinganya bagi kita. Saya percaya firman Tuhan ini memberikan kita sebuah nasihat yang baik bagi kehidupan kita. Dan diakhiri dengan kata-kata, kalau kau bisa lakukan ini, itu akan menyelamatkan banyak hal dalam kehidupanmu. Kita diselamatkan dari banyak penyesalan yang kita tidak perlu lalui. Dan kita nggak perlu jalani. Saudara, terimalah firman Tuhan dengan rendah hati, dengan lemah lembut di dalam hatimu. Lakukan
dari hari ini belajarlah untuk terus melakukannya dan kembangkan diri Anda supaya hubungan-hubungan Anda bisa nikmati dan disitulah Tuhan berikan kebahagiaan. Amin. Mari taruh tangan Anda di dada, saya mau berdoa bagi Anda. Tuhan, hamba berdoa firman Tuhan ini sudah tersampaikan. Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati dan menjelaskan dengan sederhana dan lebih dalam bagi setiap orang yang mendengarkan. Kau mendorong setiap orang yang mendengarkan untuk menjadi orang-orang yang mau taat ya Tuhan. Untuk menjadi orang yang mau mendengar untuk mengerti. Bukan memaksa orang lain untuk mendengarkan, tapi kita mau memaksa diri kita dulu untuk mendengarkan orang lain. Tuhan, kalau ada hari ini orang-orang yang menyesal karena kata-kata yang keluar sebelumnya yang menyakiti orang lain, Roh Kudus berikan kesempatan untuk orang-orang ini mereka memulihkan hubungan. Engkau ada bersama dengan mereka. Apa yang mereka pikir tidak mungkin. Mungkinkah hubungan yang aku pernah rusak itu pulih kembali? Tuhan berkata itu mungkin. Dan Tuhan akan memberikan engkau hikmat dan kekuatan untuk engkau memulihkan hubungan tersebut. Karena Tuhan itu cinta dengan hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan Anda. Terima kasih Tuhan, nama berdoa biar firman Tuhan ini tertanam di dalam hati setiap orang yang mendengar. Dan jadikan setiap orang pelaku-pelaku firman. Angkat tanganmu dimanapun kau berada, terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Allah yang mengasihimu, yang mencintaimu. Yang bahkan peduli dengan hubungan-hubungan dan hidupmu. Oleh karena itu dia memberikan firman Tuhan sebagai bukti bahwa dia mengasihimu dan dia tidak meninggalkanmu. Hidup masih berjalan, firman Tuhanlah yang menuntun engkau hari demi hari. Terimalah semua berkat yang terbaik, berkat penyertaan, perlindungan, kasih setia, dan semua kebutuhan Tuhan akan cukupi bahkan berlimpah-limpah. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.